Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wayuni, mahasiswi pendidikan matematika semester 3. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang 4 teori belajar. Tetapi ada satu teori belajar yang akan saya angkat di video ini, yaitu teori belajar behavior. Teori belajar behavioristik ini merupakan sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai pengalamannya. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dari teori belajar behavior ini antara lain yang pertama Thorndike, yang kedua Watson, yang ketiga Hull, yang keempat Guthrie, dan yang terakhir Skinner. Di dalam teori belajar behavior ini terdapat 6 prinsip, yaitu yang pertama reinforcement and punishment, yang kedua primary and secondary reinforcement, yang ketiga schedule of reinforcement, yang keempat contingency management, yang kelima stimulus control in operant learning, dan yang terakhir the elimination of response. Menurut Thorndike, ada 3 hukum belajar yang wajib dikerjakan, yaitu yang pertama hukum efek, yang kedua hukum latihan, dan yang ketiga hukum kesiapan. Jadi ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon dari seorang pelajar. Dalam teori behavior ini ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu faktor penguatan. Apabila faktor penguatan ditambah ke dalam sistem pembelajaran, maka respon yang diberikan oleh anak didik akan semakin baik. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar dan sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan teori serta pelajaran dan pembelajaran. Aliran belajar ini lebih menekankan terhadap perilaku dan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajarannya. Menurut teori ini, belajar sudah terjadi apabila adanya interaksi antara stimulus dan respon antara pengajar dan pelajarnya. Stimulus merupakan apa saja yang dikatakan yang disampaikan oleh tenaga pengajar ini kepada anak didiknya, sedangkan respons adalah tanggapan atau reaksi anak didik ini terhadap apa saja yang disebutkan, apa saja yang disampaikan oleh tenaga pengajar ini. Jadi, kesimpulan dari teori belajar behavior ini adalah teori ini lebih mementingkan pengukuran terhadap respon, tingkah laku, dan sifat yang dikeluarkan siswa tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan belajar mengajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan anak didiknya. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang teori belajar behavior ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.